di mimpi kok ada ibu dan anak datang dalam mimpi saya kayak minta tolong dan dalam keadaan terluka itu aja. Makanya itu saya lihat berita loh, makanya saya ke Cirebon. Dan lucunya waktu ini saya jawab, waktu itu kan saya ekshumasi pakai topi merah tak balik gitu loh. Itu sama dengan pelakunya yang pakai topi merah juga kan. Ya teman-teman semua, balik lagi di Kapian News masih membahas kasus Subang. Ini kita mau nobar ya, nobar. Ini baru kemarin Dr. Hastri ada podcast ya teman-teman di konpas.com, di YouTube channel Kompas. Mungkin teman-teman ada yang lihat, ada juga mungkin yang belum. Nah hari ini gue pengen kita sama-sama melihat pernyataan Dr. Hastri ya. Di situ menguatkan banget sih bahwa Pak Yosep pelakunya itu pernyataan dari Dr. Hastri. Namun ya seperti teman-teman ketahui pernyataan Dr. Hastri dari dulu diabaikan gitu kan ya oleh penyidik. Jadi kita langsung aja nobar sebelum nanti gue jelasin poin-poinnya. Ini adalah pernyataan dari Dr. Hastri di podcastnya di kompas.com ya teman-teman. Loh kita kan yang memastikan aja, kita kan membantu dari waktu kematian, cara tadi saya ngomong kedepannya selalu ngomong waktu, cara, mekanisme dan cause of death itu kan biar jelas dan memang untuk membuat sesuatu perkara tindak pidana yang ilmiah dan ada ada hubungan saintifiknya, siapa berbuat apa ya memang menunggu pemeriksaan laboratorium. Dalam hal ini memang semua kan harus kita ambil juga sampel yang di TKP, sampel-sampel itu DNA dari korban, DNA siapa yang masuk ke situ, DNA orang asing seperti itu. Kalau memang ada, kita cocokkan, memang harus dicari dan petunjuk-petunjuk yang ada sehingga akhirnya mungkin karena terus ya masyarakat maksa atau meminta penyidik Polda Jabar yang waktu tariknya akhirnya bisa bisa memutuskan dan menarik ya, dan Danu juga akhirnya ngaku ya kalau dia melakukan. Nah sebelum kita ngomong Danu dulu, kecepatan ini soalnya yang pengen tahu tuh petunjuk tuh apa gitu loh kan. Kalau nggak salah saya baca dokter itu bilang ada DNA yang tidak teridentifikasi atau DNA yang istilahnya dua DNA yang aneh gitu loh. Ya, belum diketahui dan ternyata ditindaklanjutin ya untuk mencari ya DNA siapa itu. Itu DNA siapa sih dok? Itu laboratorium forensik yang tahu. Disimpulkan. Saya kan cuman membantu mengumpulkan dan tapi yang memeriksa mencari timnya laboratorium forensik ahli DNA-nya, dan dia udah dipanggil juga ke pengadilan. Dan saya itu kan dalam hal ini karena mengetahui prosesnya, jadi kadang waktu itu udah tinggal selangkah lagi udah ambil gitu kan, tapi kan ternyata masih belum bisa. Tapi hingga akhirnya ditetapkan 5 tersangka itu? Iya. Itu apakah ada andil dokter bilang ke penyidik nih, misalnya gini, coba telusurin yang ini gitu loh. Oh iya, kalau saya kan berbicara dari tubuhnya, luka-lukanya, ya saya bilang alat kekerasan tumpul di wajahnya ini, penyebabnya ini, tajamnya gitu. ini mungkin dari alat seperti ya contohnya stick golf, kan bapaknya pemain golf, coba dicocokin seperti itu. Dan yang meninggal siapa dulu, ibu dulu, baru Amel, itu kan saya kasih petunjuk juga bahwa jam segini loh ibunya yang meninggal dulu, baru Amel. Dan dari situ kan saya inginkan penyidik bisa tahu, kira-kira mungkin para pelaku tuh keluar dari rumah terakhir kapan, terus terakhir siapa yang lihat, kayak gitu kan. Teman-teman penyidik yang meng-cross check, mempersempit, jadi untuk alibi kalau betul nggak keterangan yang disampaikan tuh benar atau bohong. Nah itu kalau jelas dari saksi-saksi, dari ceritanya kan mungkin netizen lebih tahu ya kalau bahwa banyak yang bohong kan. Dia ya ternyata ya memang dia gitu kan. Gitu. Dan dari
dari pemeriksaan laboratorium juga ketemu DNA korban di bajunya si pelaku ini, seperti itu. Bu, saya tuh pengen tahu, Ibu tadi kan bilang yang meninggal dulu ibunya daripada Amel. Itu bagaimana proses penentuannya itu kayak gimana? Kita lihat dari kaku mayatnya. Itu saya kan melihatnya dari foto-foto karena kan udah diselesai itu hasil otopsi. Jadi ibunya kan posisinya udah kaku, nggak bisa digerakkan. Itu pasti meninggal lebih lama. Si Amel itu kan masih lemas, masih ada bisa diangkat, bahkan masih bisa ditaruh di alfat dalam keadaan ditekuk. Jadi masih kakinya bisa ditekuk, masih lemes gitu. Masih lemes. Ya, kalau udah kaku seperti ibunya kan terbujur kaku seperti itu udah berarti meninggal duluan. Kalau ini kan kalau saya baca dari keterangan jaksa penuntut umum di persidangan kan, saya nggak mau mengungkapkan di sini ya, sahabat kemas.com ya, karena itu menurut saya sangat sadis gitu loh. Bisa nggak sih peristiwa itu yang dilakukan oleh pelaku, yang dilakukan terhadap korban itu, misalnya entah itu dipukul, itu kan berarti kan menyebabkan trauma terhadap tubuh. Itu tubuh korban. Korban itu membuat terlihat lebih kaku gitu. Oh enggak, itu trauma itu karena proses perdarahan banyak juga kadang mempengaruhi waktu kematian. Tapi kalau ini kan saya periksa kelihatan dari awal dan matching dengan dokter otopsi yang pertama. Itu selesai, jadi nggak ada perbedaan kalau itu. Kan kita kan memastikan untuk mempersempit alibi aja. Oke, Bu, soal petunjuk nih saya juga harus mengkonfirmasi nih karena saya nggak tahu nih ya, netizen itu kan banyak aja tuh ceritanya tuh tentang peristiwa ini. Bener nggak Ibu sempat didatengin? Oh, waktu karena saya ke Cirebon tuh kayak dimimpiin, jadi saya nggak tahu kasus itu, dan saya sibuk ya banyak pekerjaan di Jateng. Lalu dimimpiin kok ada ibu dan anak datang dalam mimpi saya kayak minta tolong dan dalam keadaan terluka, itu aja. Makanya itu saya lihat berita loh, makanya saya ke Cirebon. Itu artinya Ibu dimimpiin itu sebelum Ibu melakukan ekshumasi ya? Iya. Bukan setelahnya ya? Belum. Oke, jadi dari itu petunjuk ya Bu ya? Iya, petunjuk. Dan lucunya waktu ini saya jawab, waktu itu kan saya ekshumasi pakai topi merah tak balik gitu loh. Itu sama dengan pelakunya yang pakai topi merah juga kan. Iya. Itu juga ramai netizen itu, Dokter Haji udah ngasih petunjuk itu, padahal saya ya. Itu sengaja tuh nggak Bu? Sengaja. Oke. Sengaja jadi. Memang dari awal sudah tahu jadinya. Gimana ya, sudah feeling aja sih. Feeling ya. Rasa tidak benar orang ini kan banyak bohongnya gitu loh. Nah, jadi di sini gue sedikit review lagi poin-poin yang diberikan oleh Dr. Hastri ya teman-teman. Yang pertama di sini Dr. Hastri diimpikan ya oleh Ibu Tuti dan Amel dalam keadaan terluka ya, Kemudian Bu Hastri mencari berita mengenai hal tersebut. Sepertinya sebelum Bu Hastri mengetahui tentang berita ini sudah diimpikan duluan nih oleh Ibu Tuti dan Amel dalam keadaan terluka gitu, seolah minta tolong sepertinya kayak gitu. Kemudian dicari-cari, kemudian pergi dah tuh Bu Hastri gitu kan ya untuk melihat mungkin ya untuk kasus tersebut. Yang kedua, Bu Hastri mencari petunjuk dari jenazah korban ya teman-teman. Kan beliau itu kan forensik jenazah ya, yakni melihat kondisi dari jenazah Ibu Tuti yang sudah kaku ya kondisinya, dan juga itu mengartikan bahwasanya kondisinya sudah lama gitu dihabisinya atau dieksekusinya. Dan melihat juga dari jenazah Amel yang kematiannya atau dieksekusinya itu masih baru gitu, jadi masih lemes gitu ya, tubuhnya masih bisa ditekuk gitu, masih bisa ditekuk gitu. Nah, dari jam kematian Amel ini Bu Hastri memberikan petunjuk gitu ya, kira-kira jam berapa pelaku meninggalkan TKP gitu, dan diinformasikan ke penyidik gitu kan ya dari hasil tersebut gitu. Itu petunjuk yang sangat luar biasa ya dari Bu Hastri agar penyidik ini bisa bekerja benar-benar mencari pelakunya. Kira-kira di jam krusial tersebut saat pelaku meninggalkan TKP, apakah ada saksi yang melihat gitu.
Nah, dan di situ di fakta persidangan yang sudah kita lihat ya teman-teman. Dan dari fakta persidangan yang sudah kita lihat, ternyata memang banyak saksi yang melihat Pak Yosep ada di TKP. Sesuai dengan dugaan Bu Astri sebelumnya, memang Pak Yosep pelakunya. Bahkan Bu Astri mencoba memberikan petunjuk kepada penyidik dengan cara memakai topi merah. Dan itu secara sengaja Bu Astri lakukan. Nah, poin yang gue mau garis bawahi di sini yaitu Bu Astri sudah sangat membantu penyidik mencari pelakunya. Tapi kenyataannya, meski sudah banyak saksi yang melihat dan ada CCTV angger, normalnya kasus ini sangat sederhana dan pelakunya harusnya bisa ditangkap. Apalagi Danu dari awal sudah menyatakan Pak Yosep pelakunya. Ini masalahnya bukan dari alat bukti lagi, tapi masalahnya ada di penyidik yang sudah kita duga. Ada oknum yang mencoba menutupi dari awal kasus ini terjadi. Petunjuk dari Dr. Hastri diabaikan. 2 DNA di baju Yosep juga diabaikan. Petunjuk dari para saksi diabaikan. Bahkan CCTV-nya dihilangkan. Dan yang pasti petunjuk dari Danu pun diabaikan. Jadi dari sini sangat wajar kalau Danu ada ancaman dari oknum tersebut agar tidak mengaku. Jika tidak ada oknum di kasus ini, pastinya kasus ini sudah selesai dengan mudah. Di sini kita simpulkan juga ada 3 ahli yang menguatkan Pak Yosep lah pelakunya dengan data saintifiknya, yaitu Pak Asep dari Inapis, Bu Gita dari forensik DNA, dan Bu Astri dari forensik jenazah. Oke, segitu video dari gua. Ini dia video dari Bu Astri dan sedikit keterangan dari gua pribadi yang seharusnya dari teman-teman semua sudah bisa menyimpulkan sendiri dan makin kuat untuk menerima ya bahwasanya berdasarkan alat bukti, berdasarkan data saintifik, dan berdasarkan banyak oknum yang menutupi kasus ini. Dan bahkan di sini Bu Astri tegas menyatakan bahwasanya Pak Yosep ini suka berbohong. Dan dari semua data ini memang semua sangat menguatkan bahwa Pak Yosep lah pelakunya. Oke, segitu video dari gua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.